Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dunia dewa sangat besar, sehingga bisa digambarkan sebagai tidak terbatas. Namun, wilayah Bloodset God Palace meliputi seluruh 3/10 wilayahnya. Untuk membuatnya lebih mudah untuk memerintah, Istana Dewa Pertumpahan Darah membagi wilayah mereka menjadi 19 prefektur, yang masing-masing jauh lebih besar daripada Kekaisaran Bulu Gelombang di belakang kuil Dewa Bumi. Sedangkan untuk Tuan Prefektur, status mereka sangat tinggi, mereka tahap keempat Dewa Dunia atau keberadaan yang kuat. Ini terlalu besar, seorang dewa mungkin hanya menjelajahi satu prefektur sepanjang hidup mereka. Sui Ying diam-diam menghela nafas saat dia melintasi kehampaan menggunakan Space Deity Heart-nya. Meskipun nenek moyang dewasan dari klan Xia semuanya telah berpisah masing-masing begitu mereka memasuki dunia dewa dan umumnya di bidang bintang yang berbeda, mereka semua masih di dalam Kamsi Prefecture. Prefektur Laut Tenang adalah salah satu dari 19 prefektur Istana Pertumpahan Darah. Sekarang setelah dia meninggalkan dunia material, Sui Ying berada di Prefektur Laut yang tenang. Kaisar Yunhai saat ini dipenjara di Ice Iron Planet, yang berada di bidang bintang langit di Prefektur Laut Tenang. Aku harus bergegas. Bergegas melalui dunia dewa sangat sulit. Ini adalah salah satu dari banyak alasan yang membuat banyak dewa merasa sulit untuk melampaui batas satu provinsi dalam masa hidup mereka. Hua. Sui Ying menghabiskan 2 hari bepergian melalui hamparan berbintang. Untungnya, Crimson Rock telah memberinya peta terperinci. Dengan demikian, ia dapat menemukan planet terdekat dengan kehidupan, Sorcerer Gate Planet. Bahkan menemukan planet dengan kehidupan tidaklah mudah. Domain Dewa Sui Ying dengan mudah meliputi planet di depannya ketika dia melihatnya, karena diameternya hanya 40.000 km. Meskipun ada beberapa miliar manusia biasa yang hadir, proporsi transenden terhadap manusia jelas jauh lebih tinggi daripada dunia manusia. Aku sudah menemukannya, susunan formasi Space Tunnel. Dengan langkah, ia tiba di gurun di planet ini, tempat susunan formasi kuno diatur. Pergi. Sui Ying menghendaki energi dewa berapi-api untuk menuangkan ke dalam susunan formasi kuno. Susunannya segera menyala dan kemudian mulai bergetar dan mengeluarkan riak. Riak-riak menutupi seluruh susunan formasi, serta Sui Ying, yang berdiri di dalam susunan formasi. Tiba-tiba, waktu dan ruang berputar. Tubuhnya tampak seperti telah terperangkap di dalam rawa, sementara ruang kosong di sekitarnya tampak telah memadat. Sesaat kemudian, pemandangan di depannya berubah. Kota yang sangat besar, Sui Ying memandang ke kota yang jauh dan tanpa akhir. Itu telah dibangun di tengah-tengah hamparan berbintang. Dengan demikian, bintang-bintang berputar di sekitarnya, seolah-olah untuk menonjolkan keindahannya. Menurut perkiraan visual Sui Ying, kota ini seluruhnya dipenuhi dengan kilat dan guntur. Setidaknya berdiameter 100 juta meter dan tinggi 10 juta meter. Bagaimanapun, ia lebih kecil dari setitik debu dibandingkan dengan bintang-bintang itu. Kota besar yang gemuruh hanya mengambang di tengah-tengah bintang membuat orang merasa tertekan hanya dengan melihatnya. Saudaraku, ini adalah ibu kota South Thunder Starfield kami, South Thunder City. Sui Ying menoleh untuk melihat sekelompok tentara lapis baja. Semua dari mereka tampaknya dewa, dengan yang terendah satu pada tahap akhir. Namun, komandan mereka masih agak sopan, ketika Sui Ying membawa aura dewa tingkat puncak. Kemana saudara ini ingin pergi? Apakah kamu ingin mengunjungi South Thunder City, atau kamu hanya mampir untuk menuju ke tempat lain? Petik 2. Aku menuju ke bidang bintang surgawi, Sui Ying tersenyum ketika dia berbicara. Jarak antara Celestial Starfield dan South Thunder Starfield kami cukup besar. Jumlahnya adalah 30 kristal dewa. Komandan dewa berkata sambil tersenyum, tolong tunggu sebentar bagi kita untuk menyesuaikan susunan formasi. Petik 2. Sui Ying tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Dia kemudian melambaikan tangannya dan mengirim 30 dewa-dewa ke arah komandan. Hua. Susunan formasi tiba-tiba muncul saat dewa berjubah abu-abu biasa muncul. Dia tampak kagak dijaga saat dia melihat sekelilingnya. Komandan mengerutkan kening dan kemudian berteriak, ini adalah South Thunder Starfield South Thunder City. Aku akan ke kota Thunder Selatan,
Aku akan pergi ke South Thunder City. Pria berjubah abu-abu itu dengan cepat menjawab. Cepat pergi sekarang, Komandan Dewa terus berteriak. Komandan Dewa lalu dengan santai berkata kepada Sue Ying, mengingat penampilannya yang dijaga, ia mungkin seorang junior yang berkultivasi ke tingkat dewa dari beberapa bintang dan kemudian berhasil menemukan susunan formasi, tiba di sini. Sue Ying dengan santai berbicara sedikit lebih banyak dengan Jenderal Dewa. Karena dia sudah memahami hati dewa dunia, cakupan pemahamannya sudah sangat tinggi. Dia bisa menyimpulkan banyak misteri yang mendalam yang dimiliki susunan formasi ruang waktu yang sangat besar di sekitar South Thunder City hanya dengan melihatnya. Hua. Dia menghabiskan 30 kristal dewa untuk pergi dari South Thunder Starfield ke Celestial Starfield. Dia kemudian membeli informasi terperinci dari kuil temporal di kota Celestial Starfield. Dia menghabiskan 2 kristal dewa lagi untuk pergi ke dunia band gelap dalam bidang bintang langit. Hanya setelah 6 hari perjalanan lagi, dia akhirnya tiba di tujuannya, Ice Iron Planet. Aku akhirnya tiba di Ice Iron Planet. Sue Ying menatap planet yang jauh yang memancarkan aura dingin tanpa akhir. Planet hitam itu hanya berdiameter 400.000 km. Sebuah benteng besar sekitar setengah ukuran planet ini dibangun di atasnya. Ice Iron Planet adalah planet mineral. Sue Ying mengingat informasi yang ia terima dari Kaisar Purple Thunder dan kuil temporal. Tarikan gravitasi planet ini cukup kuat untuk menghancurkan tubuh transenden berperingkat langit. Gravitasi yang sangat kuat ini membuat biji besi es di dalam planet ini agak berharga. Namun, satu keping es besi beratnya sebanyak gunung besar di bawah tingkat gravitasi, dan penggaliannya sangat sulit. Planet es besi ini juga sepenuhnya ditempati oleh Blackbone Mountain. Benteng telah sepenuhnya dibangun dari urat biji, dan para penambang terletak di dalam benteng tersebut. Sue Ying mengerutkan kening saat dia melihatnya dari jauh. Tingkat penglihatannya yang mengejutkan memungkinkannya untuk melihat dengan jelas pintu benteng, termasuk makhluk humanoid raksasa yang ditutupi bulu yang berbaring di sebelahnya. Makhluk raksasa ini panjangnya sekitar 100 meter dan, menurut kuil temporal, adalah makhluk panggung dewa yang sangat besar yang dikenal sebagai tapir yang menjulang. Itu praktis tidak ada tandingannya dalam tahap dewa begitu telah matang, dewa-dewa tingkat puncak biasa bahkan tidak bisa menahan tamparan darinya. Tapir menjulang ini digunakan oleh Blackbone Mountain untuk menjaga pintu masuk benteng mereka. Tidak peduli apa, tapir yang menjulang ini akan menjadi hal pertama yang akan dihadapi siapapun yang datang. Aku pernah mendengar bahwa itu sangat kuat, bahwa tubuhnya hampir kebal, dan bahwa itu dapat menghancurkan dewa tahap puncak hingga mati dalam satu pukulan. Sue Ying mengerutkan kening. Dan yang ada di dalam benteng adalah beberapa susunan formasi, beberapa di antaranya secara pribadi ditetapkan oleh penguasa Gunung Blackbone. Penguasa Gunung Blackbone adalah dewa dunia tingkat 1. Tentu saja, dia tidak bisa secara pribadi menjaga planet mineral ini. Keamanan di dalam benteng memang sangat ketat, ada lapisan demi lapisan penjaga, pos pemeriksaan demi pos pemeriksaan, dan bahkan dewa-dewa tingkat puncak yang menjaga para penambang. Gali, kamu perlu menggali cukup setiap hari, kalau tidak ini akan menjadi hasilnya, kata dewa dengan 6 tangan jelek memegang cambuk. Dia melanjutkan untuk mencambuk tubuh seorang pemuda yang diikat ke berdiri. Ada noda darah di seluruh tubuh pemuda itu, dan energi dewanya telah disegel. Meskipun tubuhnya masih tangguh, dia tidak bisa menahan serangan kuat dari mandor. Dengan setiap retakan cambuk, cahaya dewa rune yang mengalir berkedip-kedip, dan pemuda itu tidak bisa tidak menangis kesakitan. Lepaskan aku, aku pasti akan menebusnya besok, aku pasti akan menebusnya. Petik 2. Besok adalah besok, hari ini adalah hari ini. Dewa 6 bersenjata jelek berkata sambil terus mencambuknya. Semua penambang menyerahkan harta mereka kepada para mandor, yang memeriksa mereka. Lulus. Yang ini 12 hilang, seret dia, salah satu mandor tiba-tiba berteriak. Kaisar Yunhai ada di antara para penambang, wajahnya agak mati rasa. Blackbone Mountain menetapkan persyaratan penambangan individu berdasarkan kekuatan pribadi mereka sendiri, yang mendorong masing-masing dari mereka ke batas mereka. Praktis tidak ada waktu bagi seseorang untuk beristirahat, karena jika seseorang beristirahat sedikit saja,
mungkin saja mereka tidak akan selesai dan akan dihukum dengan kejam. Hukuman cambuk sebenarnya adalah hukuman yang agak ringan. Semakin banyak berutang, semakin berat hukuman mereka. Jika seseorang benar-benar menganggur, jiwa mereka akan ditarik keluar, dan mereka akan disiksa selamanya. Tidak ada harapan. Kaisar Yunhai merasa sedih. Benteng Ice Iron Planet berada di bawah penjagaan ketat, kita tidak bisa melarikan diri. Kami akan terjebak di sini, selamanya menambang. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membiarkan kita memasuki Gunung Tulang Hitam jika kita berhasil menggali semua biji di planet ini. Tapi sudah 60 juta tahun sejak mereka mulai menggali planet ini, tidak ada yang tahu berapa lama. Keputusasaan, ketidakberdayaan. Saat ini, Kaisar Yunhai merasa putus asa dan tidak berdaya. Namun, dia tidak menyadari bahwa, karena permohonan Kaisar Purple Thunder, Sui Ying telah tiba di hamparan berbintang di luar gunung besi-besi. Saat dia berdiri di hamparan berbintang gelap, Sui Ying sudah menjalankan rencana beberapa kali dalam pikirannya. Aku akan melakukannya seperti itu, cahaya dingin menerangi matanya. Tubuhnya kemudian menghilang saat ia melintasi langit berbintang dan mendarat di planet besi es. Di dalam kastil di atas Ice Iron Planet. Lantai aula istana dihiasi dengan selimut putih bersalju, di atas mana seorang pria saat ini bersenang-senang dengan dua wanita cantik. Cantik, datang ke sini dan beri aku C1 uman, dua sisik valet yang samar bisa terlihat di wajahnya. Dia telah menjadi ular besar sebelum menjadi dewa, jadi dia secara alami sangat bersemangat. Meskipun memiliki rentang hidup yang panjang, banyak dewa tidak memiliki harapan untuk menerobos ke dunia dewa dunia. Karena itu, banyak dewa memutuskan untuk menjadi lebih merajalela dalam kenikmatan hidup mereka. Dia, baik sebagai salah satu komandan Blackbone Mountain dan sebagai salah satu orang dengan tingkat status tertinggi di Ice Iron Planet, secara alami seseorang dengan kekuatan yang sangat besar. Komandan, komandan, teriak seorang penjaga saat dia bergegas. Apakah kamu tidak melihat bahwa komandanmu sedang sibuk sekarang? Pria berkulit ungu itu mengalihkan pandangannya ke arah penjaga, perasaan marah yang samar-samar hadir dalam pandangannya. Komandan, ada penyusup manusia. Apa? Ekspresi pria berskala valet segera berubah. Dia langsung berdiri dan kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan pemandangan di luar muncul di udara di depannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah seorang remaja berjubah biru berbaju serba terburu-buru menuju Ice Iron Planet dari bentangan bintang. Keberanian seperti itu, pria berskala valet mendengus. Salah satu wanita cantik di sebelahnya segera pergi dan mengambil kursi untuknya sementara dia menatap layar. Komandan kemudian duduk di kursi, jubahnya dibiarkan terbuka dan membuka dadanya yang terbuka kepada publik. Dia dengan dingin mencibir. Dewa tingkat puncak, dia sendirian, namun dia benar-benar berani untuk bergegas ke wilayah Blackbone Mountain aku? Dia benar-benar mencari kematian. Petik 2. Dia tidak bisa disalahkan karena percaya diri. Meskipun Blackbone Mountain sebenarnya hanyalah sebuah titik kecil di hamparan besar dunia dewa, itu masih kekuatan dengan dewa dunia di pucuk pimpinan. Dewa tingkat puncak biasa hanyalah semut di depan Blackbone Mountain, dan mereka bisa pergi kemanapun mereka mau di Celestial Starfield. Aku sudah memiliki lebih dari 1000 dewa tingkat puncak, tetapi tampaknya yang lain akan bergabung dengan mereka, komandan itu menyeringai. Komandan, mungkinkah orang ini memiliki latar belakang yang besar? Agar dia berani masuk ke wilayah kami menyiratkan bahwa ia harus memiliki setidaknya beberapa dukungan, penjaga itu buru-buru bertanya. Yakinlah, komandan tetap tenang. Sui Ying merasakannya saat dia ditemukan, jadi dia tidak menyembunyikan dirinya ketika dia berubah menjadi streamer dan mendarat di permukaan Ice Iron Planet. Permukaan planet ini, yang diselimuti lapisan es tanpa akhir, sangat keras, meskipun masih ada beberapa tanda keretakan. Saat Sui Ying berdiri di sana, dia menatap kastil besar dan tapir duduk di depannya. Pada saat itu, gambar kepala muncul di udara di atas Ice Iron Planet. Itu tidak lain adalah kepala laki-laki berskala ungu. Aku adalah komandan ke-7 dari Blackbone Mountain, dan ini adalah wilayah dari Blackbone Mountain aku. Aku ingin menanyakan apakah ada alasan bahwa teman ini telah menyusup ke planet besi es ini? Kata kepala pria berskala ungu itu.
Balas dendam, Sue Ying dengan dingin balas. Kamu mencari kematian? Sosok lelaki berskala valet dengan dingin mencibir dan kemudian menghilang. Dia terlalu malas untuk bertanya siapa pria itu, karena ada terlalu banyak orang yang ingin membalas dendam terhadap Blackbone Mountain. Penguasa Gunung Tulang Hitam telah terjebak di kemacetan sejak dia menjadi Dewa Dunia tahap 1, sehingga dia mendapatkan tubuh kerangka hitam yang kuat yang dia tanamkan ke dalam hati dewa yang sebenarnya. Dia kemudian disebut Blackbone Mountain Lord. Tubuh kerangka hitamnya benar-benar hebat, dan kekuatan tiraninya memberinya dorongan besar dalam kekuatan ofensif. Tetapi tetap saja, dunia dewa adalah kejam. Membantai manusia dapat menyebabkan seseorang dipandang rendah oleh yang lain, tetapi dewa dan dewa dunia yang saling membunuh adalah kejadian biasa. Sepertinya dia hanya pria bodoh yang dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam. Di dalam kastil, pria berskala valet itu tertawa melihat pemandangan di depannya. Apakah dia berpikir bahwa tempat ini dapat dengan mudah diserang meskipun Tuan Gunung tidak hadir? Blackbone Mountain aku bersifat tirani dan tak tertandingi. Begitu banyak orang yang mencoba membalas dendam kepada kami, namun semuanya akhirnya mati. Petik 2. Komandan, salah satu wanita cantik itu memeluk lengannya dan dengan anggun berkata, jangan memperhatikan pria bodoh itu lagi. Bagaimana kalau kita terus bermain? Petik 2. Si cantik lain juga bersandar padanya. Hahaha, menonton pertarungan berdarah juga cukup menghibur. Tapir yang melindungi gunung besi-besi dipilih secara pribadi dan dibeli oleh penguasa gunung di masa lalu dari ibu kota prefektur dan kemudian dipersiapkan menjadi seperti sekarang ini. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dewa biasa bukan lawannya. Fisiknya tirani, pertahanannya luar biasa. Dengan satu tamparan, ia bisa dengan mudah menghancurkan planet biasa. Mampu membunuh dewa tahap puncak dengan satu tamparan hanya masalah waktu. Pria berskala valet itu tertawa. Mari kita duduk dan menonton bagaimana tapir membunuh bocah ini. Siapa tahu, dia mungkin dimakan dalam sekali gigitan. Petik 2. Kedua wanita cantik itu terus bersandar pada sang komandan. Komandan menyaksikan pemandangan itu dengan dingin dan penuh percaya diri. Sudah bangun, tapir itu terbangun, salah satu wanita cantik itu tiba-tiba berteriak. Mereka saat ini menonton pemandangan dari dalam aula istana. Tapir yang duduk di luar benteng yang tampaknya telah beristirahat itu mulai membuka matanya. Sudah bangun, cepat, datang dan lihatlah. Petik 2. Selain komandan, ada beberapa pekerja yang bertanggung jawab untuk menjaga Blackbone Mountain di dalam kastil. Bahkan seorang pengawas tempat kerja telah dipanggil untuk menyaksikan pertempuran itu. Cepat datang dan tonton, orang luar datang untuk membalas dendam terhadap Blackbone Mountain kami dan akan mulai melawan tapir. Cepat, cepat, cepat. Selain beberapa pengawas yang tidak bisa meninggalkan posisi mereka, lebih dari separuh pekerja benteng telah datang untuk menyaksikan pertempuran. Bocah ini sebenarnya tidak melarikan diri ketika dia melihat tapir mulai bangun. Apakah dia mengira dia dewa dunia, dan dia bisa melawannya? Hahaha, kurasa dia mungkin dimakan tapir. Banyak pekerja Blackbone Mountain dengan waspada mengamati pemandangan yang mengambang di udara. Mereka benar-benar bosan melindungi planet besi es ini untuk waktu yang lama, jarang hal yang menarik terjadi. Sue Ying menatap binatang besar itu perlahan-lahan naik ke kakinya di depan kastil. Seluruh tubuhnya berbulu, tetapi memiliki sosok beruang dan manusia. Keempat anggota tubuhnya berada di tanah karena dengan dingin menatap Sue Ying dengan mata emasnya. Gelombang tapir yang terbangun tiba-tiba mengeluarkan raungan binatang, tiba-tiba menjadi gila. Raungannya menyebabkan tanah bergetar. Dewa biasa kemungkinan besar akan direduksi menjadi debu dari kekuatan di balik badai yang dihasilkannya, namun Sue Ying dengan tenang berdiri di sana, tidak terganggu. Bunuh dia, bunuh dia. Komandan itu dengan bersemangat menantikan kematian si penyusup dari dalam kastil. Makan dia, makan dia. Salah satu wanita itu dengan gembira berteriak dari sisinya. Mereka bertiga menyaksikan adegan itu dengan gembira. Sue Ying mengulurkan tangan kanannya dan meraih tombak merah berapi-api. Dia berubah menjadi aliran cahaya saat dia menuju ke arah tapir. Ice Iron Planet memiliki susunan magis yang menekan ruang lokal, mencegah Sue Ying menembus ruang itu sendiri. Karena itu, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bergerak secepat mungkin.
Tapir itu, bagaimanapun, tiba-tiba berdiri dengan dua kaki belakangnya seperti manusia. Kemudian dia mengangkat kedua telapak tangannya yang besar dan menatap Sui Ying, mata emasnya yang penuh dengan niat membunuh. Sebagai binatang dewa dunia yang dipersiapkan secara khusus, ia mampu menampilkan hukum misteri mendalam dalam serangannya. Meskipun tidak bisa berkultivasi, kekuatan tempurnya masih cukup menakutkan. Hong! Tombak Sui Ying seperti longsoran salju saat melengkung ke langit menuju tapir. Tombak itu dengan cepat memanjang hingga lebih dari 100 meter. Tapir juga menggerakkan telapak tangannya yang besar, yang masing-masing membawa sejumlah besar kekuatan ofensif. Tombak Sui Ying dan telapak tangan kanan tapir yang lebar menabrak satu sama lain. Hong sangat lama, ledakan yang mengerikan meletus ke segala arah. Yang mengejutkan semua orang, telapak tangan kanan tapir itu ditekuk ke belakang oleh tombak, yang kemudian dilanjutkan ke depan dan mengenai kepala tapir itu. Tapir segera mundur ke belakang sambil menatap telapak tangannya sendiri, matanya membelalak tak percaya, telapak tangannya yang jelek sebenarnya telah retak. Peng! Ketika tapir mundur, tombak merah itu kembali mengenai kepala tapir. Kali ini, tengkoraknya ambruk, dan jatuh ke tanah setelah bergoyang sesaat. Di dalam kastil, setiap orang yang telah menyaksikan pertandingan mereka menjadi terikat lidah ketika mereka melihat tapir benar-benar jatuh. Tapir telah jatuh hanya dengan satu gerakan, diikuti oleh dua serangan terus-menerus. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku harus melaporkan ini dengan cepat kepada Tuan Gunung. Aku harus melaporkan ini kepadanya. Komandan dengan cepat berseru, ekspresinya menjadi cemas. Dia segera menggunakan gelang komunikasinya untuk menghubungi Tuan Gunung. Tuan Gunung, Ice Iron Planet telah diserang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.